Akang dan Teteh peserta kuring kuliah daring bersama Saiful Gani. Apa yang disampaikan sehat mental tadi menurut WHO itu tentunya saja lebih bersifat dari pendekatan yang lebih bersifat positif. Sebenarnya kalau kita pelajari waktu zaman saya kuliah dulu tahun 86 ya kesehatan mental itu ya diterjemahkannya pada waktu itu ya tidak sakit gitu. Nah, karena itu yang kita pelajari pada waktu itu adalah lebih ke tema-tema adalah mengenali orang-orang yang sehat mental ya dari kalau Anda tidak sakit mental begitu. Nah, sehingga yang kita pelajari justru tema-tema abnormalitas. Nah, dalam hal ini barangkali penting juga bagi saya adalah untuk menyampaikan tema-tema normal dan abnormal ini. Sehingga kita bisa memahami tentang kesehatan mental menjadi lebih komprehensif. Nah, berkaitan dengan normalitas, maka paling tidak ada 5 indikator untuk seseorang itu dinyatakan normal. Dan saya akan membedah 5 normalitas ini. Yang pertama adalah normal statistik. Yang kedua, seseorang dinyatakan normal apabila tindakannya adalah sesuai dengan konteks. Yang ketiga, seseorang dinyatakan normal bila derajat perilakunya itu adalah klop atau cocok atau tepat. Yang keempat adalah seseorang dinyatakan normal apabila dia tidak menyakiti diri sendiri. Yang kelima, seseorang dinyatakan normal apabila dia tidak menyakiti orang lain. Nah, jadi ada 5 indikator itu kalau dulu nih. Kalau menggunakan pendekatan-pendekatan dulu, seseorang itu dinyatakan normal. Nah, Akang dan Teteh tetap bergabung di Kuring Kuliah Daring bersama Asep Hairul Gani. Akang dan Teteh peserta Kuring AHG, Kuring Kuliah Daring bersama Asep Hairul Gani. Normal yang pertama adalah normal statistik. Bagi Anda yang pernah belajar statistik, Anda mungkin mengenal kurva normal, kurva yang bentuknya adalah seperti genta. Di dalam normal statistik ini, sesuatu perilaku dinyatakan normal apabila perilaku tersebut banyak dilakukan oleh banyak orang. Nah, sekedar contoh, saya tertawa sendirian berarti sedikit orang. Tetapi kalau saya tertawa banyak-banyak berarti banyak orang. Gitu ya. Nah, jadi yang tertawa terus terbahak-bahak berjam-jam ya mungkin bisa jadi yang melakukan itu juga sedikit orang. Nah, jadi yang dinyatakan normal adalah kalau perilaku itu dilakukan oleh banyak orang. Nah, sehingga nggak usah kaget gitu kalau bagi teman-teman yang belajar psikologi, kalau Anda mempelajari misalnya DSM, Diagnostik Statistik Manual dari DSM 1 sampai sekarang, ada beberapa perilaku yang di zaman dulu dipandang abnormal karena pelakunya sedikit. Nah, tetapi sekarang misalnya saja daftar itu sudah tidak ada lagi karena rupanya adalah perilaku-perilaku itu sudah dilakukan oleh banyak orang. Nah, sehingga kalau kita cermati dalam hal ini, ya berarti normal itu ya sangat tergantung dengan lingkungan saja. Jadi boleh dikatakan misalnya kalau Anda datang ke lingkungan pencuri, ya pencurian itu dipandang sebagai perilaku normal. Kalau Anda misalnya saja gaul, pada waktu misalnya saya dulu mahasiswa, saya menjadi pembimbing bagi sejumlah anak-anak jalanan. Maka yang saya amati perilaku di anak-anak jalanan itu baik melakukan sodomi atau disodomi, ternyata bagian perilaku normal saja. Mereka nyaman-nyaman saja dengan perilaku-perilaku seperti itu. Karena apa? Mereka ngelihat bahwa itu dilakukan oleh banyak pihak. Di antara mereka mengambil barang orang, mereka tidak memandangnya sebagai pencurian gitu. Karena mereka ngelihatnya bahwa itu dilakukan terjadi oleh semua orang begitu. Nah, sehingga normal dalam konteks seperti itu adalah suatu dinyatakan normal kalau dilakukan oleh banyak orang. Nah, jadi sederhana saja. Nah, berarti tetapi konteks normalitas yang sifatnya statistik ini juga penting kita pelajari juga. Artinya juga dalam rangka apa? Dalam rangka kalau dalam bahasa Sunda ciri sabumi cara sadesa. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Artinya adalah setiap tempat, setiap area
ada sejumlah perilaku-perilaku yang dipandang normal, tetapi perilaku yang sama bisa jadi di tempat lain dipandang abnormal. Nah, jadi misalnya saja, katakan saja saya pernah datang ke suatu daerah di Sumatera. Saya karena saya akan datang ke orang yang dituakan di daerah Sumatera itu, dia memberitahu kepada saya, Kang Asep, nanti ya kalau misalnya nanti ada kenduri, kita diundang kenduri di suatu tempat, tolong ya, kalau menurut Kang Asep itu makan itu enak, tolong Kang Asep bersendawa. Nah, bahkan diajarkan itu. Jadi rupanya sendawa. Nah, kalau misalnya saya menggunakan hal itu di Garut, di daerah saya, waduh, itu saya dikatakan kurang ajar. Jadi sebuah perilaku di situ adalah dipandang normal tidak normal sangat tergantung apakah perilaku itu dilakukan oleh banyak orang atau diterima oleh banyak orang atau tidak. Nah, jadi itu adalah normal yang pertama. Nah, jadi boleh katakan orang yang sehat mental kalau di dalam definisi ini adalah orang yang melakukan perilaku yang seperti kebanyakan perilaku orang. Nah, jadi ada peribahasa-peribahasa budaya kita yang mengatakan di kandang singa mengaum, di kandang kambing mengambik. Intinya, cermati di mana Anda sekarang berada, cermati adat istiadat setempat, cermati etiket yang ada di masyarakat itu, hargailah. Akang dan Teteh peserta Kuring AHG kuliah daring bersama Asep Rugani tetap bergabung di dalam WhatsApp grup kesehatan mental ini. Akang dan Teteh, kita masuk ke Kuring berikutnya, kuliah daring bersama Asep Rugani. Kita membahas normal dengan ciri yang kedua. Normal di dalam ciri yang kedua adalah apabila perilaku sesuai dengan konteks. Akang dan Teteh bisa membayangkan misalnya saja saya masuk ke dalam sebuah ruangan, ukurannya adalah sekitar 1 meter kali 1,5 meter. Ruangan itu sendiri ada pintunya dan saya membuka pintu, kemudian saya menutup pintu. Dan di ruangan itu ada bak berisi air dan di situ ada gayung dan di situ ada sabun, ada odol, ada sikat. Dan saya buka-buka baju di situ dan saya kemudian mandi di situ. Maka perilaku mandi itu adalah perilaku normal. Karena apa? Sesuai konteks. Andai kata saja saya melakukan perilaku itu, keluar saja dari kamar, saya masih menggunakan perilaku itu. Saya bertelanjang, bawa-bawa gayung, kemudian air saya siramkan di dalam tubuh saya misalnya saja. Dan itu kebetulan di luar kamar mandi itu adalah ruang tamu misalnya. Maka walaupun perilakunya sama, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan konteks. Maka perilaku saya dipandang perilaku abnormal. Jadi di sini adalah abnormal adalah dipandang karena perilaku saya tidak sesuai dengan konteks. Nah, sehingga dalam konteks ini adalah penting sekali bagi kita sendiri tahu persis perilaku-perilaku apa sih yang sebenarnya dituntut gitu benar di sebuah konteks tertentu. Misalnya saja katakanlah saya bertamu ke rumah mertua saya. Dan mertua saya kebetulan adalah seorang kiai. Nah, kiai itu kan ada adabnya, ada adatnya dan segala macamnya. Dan di situ ada berbagai macam perangkatnya. Perangkat berbicara, ya perangkat bergerak, perangkat bahkan bagaimana saya menggunakan suara, nada suara dan segala macam. Maka saya dinyatakan normal kalau perilaku saya sesuai dengan konteks saat itu. Nah, artinya berarti saya nggak usah marah sih. Kalau misalnya ada orang mengatakan kepada saya, gila juga tuh orang tuh, nggak tahu adat dia. Nah, kalimat nggak tahu adat itu menunjukkan bahwa perilaku saya adalah tidak sesuai dengan konteks. Nah, bisa jadi kalau kita dalam bahasa-bahasa masyarakat sosial kita, maka dinyatakan orang yang tidak mampu beradaptasi itu sebenarnya orang yang abnormal gitu. Kalau kita ngelihat dalam konteks-konteks masyarakat kita. Kalau orang nggak bisa misalnya saja mengikuti gitu ya sebuah aturan yang ada di sebuah masyarakat di dalam konteks tertentu, maka saya dinyatakan adalah sebagai orang yang tak tahu adat gitu ya, orang yang melanggar adat misalnya saja.
Nah, term-term itu yang ada di masyarakat sebenarnya adalah menunjukkan bahwa mereka punya standar normalitas tertentu. Jadi, Akang dan Teteh, pastikan perilaku Anda sesuai dengan konteks. Nah, saat ini kalau misalnya Anda berada di dalam rumah, di situ ada anak Anda meminta Anda mengajarkan PR, berarti sebenarnya yang diminta oleh anak Anda dalam konteks itu adalah Anda menjadi pembimbing anak Anda mengerjakan PR. Tetapi kalau Anda misalnya menampilkan diri Anda yang galak, diri Anda yang ngomel-ngomel, ya sebenarnya berarti kan perilaku Anda tidak sesuai dengan konteks. Berarti kalau kita masuk ke dalam konteks itu, abnormal sedang terjadi pada diri Anda. Yuk, mari pastikan perilaku kita, meskipun kita di dalam rumah, meskipun kita work from home, stay at home, kita tetap berperilaku normal sesuai dengan konteks. Akang dan Teteh tetap bergabung dengan Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Khairul Ghani. Akang dan Teteh, peserta Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Khairul Ghani, kita lanjut dengan normal dalam pengertian ketiga. Normal dalam pengertian ketiga ini adalah setiap hal ada derajatnya. Ada yang tepat, ada yang kekurangan, ada yang berlebihan. Nah, normal di dalam derajat ini adalah kalau perilaku Anda kekurangan atau perilaku Anda berlebihan dinyatakan abnormal. Misalnya begini, tidak makan berhari-hari abnormal. Makan mulu abnormal. Tidak tidur abnormal. Tidur mulu abnormal. Tidak rebahan abnormal. Rebahan mulu selama WFH, selama stay at home abnormal. Ya. Tidak ngajarin anak sama sekali padahal anak udah bertanya-tanya abnormal. Ya. Ngajarin anak terus padahal anak udah ngantuk pun abnormal. Nah, jadi dalam tema ini adalah kekurangan dipandang sebagai abnormal, berlebihan dipandang sebagai abnormal. Jadi misalnya saja ada orang, misalnya kita bisa ngelihat, misalnya ada orang cuci tangan. Nah, sekarang ini nih banyak orang-orang yang lucu-lucu nih. Sekarang ada orang yang udah jelas, ada pengumuman pemerintah segala macam, dari luar segala macam, dia tidak cuci tangan, ya dipandang abnormal dia. Sama juga dengan orang yang apa-apa cuci tangan terus, apa-apa cuci tangan terus. Ada orang, ada teman yang bahkan sampai di rumahnya adalah sampai apa-apa disinfektan. Yang terjadi teman saya saat ini malah menjadi kulitnya luka, kulitnya terbakar gitu karena terlalu sensitif terhadap disinfektan misalnya saja. Nah, jadi kekurangan adalah abnormal, berlebihan adalah abnormal. Jadi yang bagus kayak gimana? Seperti lagunya orang Tasikmalaya tuh, yang sedang-sedang saja. Nah, jadi Akang dan Teteh, pastikan perilaku kita saat ini adalah sedang-sedang saja, di tengah. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah wasato, wasit gitu ya. Pastikan perilaku kita di tengah-tengah. Nah, tentunya saja karena perilaku kita bersama dengan orang lain, Anda dengan anak, tanyakan kepada anak yang kadar wajar itu yang mana gitu. Kalau Anda dengan suami, tanyakan kadar yang wajar yang mana. Kalau Anda dengan istri, tanyakan kadar wajar yang mana. Cemburuan abnormal. Enggak cemburu abnormal juga. Ya. Enggak, istri digodain orang, wah nyantai-nyantai aja abnormal. Gitu kan. Istri digodain orang, wah orang itu sampai dibacok oleh Anda juga abnormal juga gitu. Nah, jadi pastikan bahwa perilaku kita adalah sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan kadarnya. Dan kadar tentunya saja ada ukuran-ukuran relatif yang perlu kita pelajari. Akang dan Teteh tetap bergabung di Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Khairul Ghani. Akang dan Teteh, ketemu lagi kita di Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Khairul Ghani. Nah, sekarang kita bahas nih normal dalam pengertian keempat. Normal dalam pengertian keempat ini adalah tidak menyakiti diri sendiri.
Nah, ini bentuk menyakiti diri sendiri ini jangan ditafsirkan cara fisik saja. Misalnya seperti ada orang yang menggedor-gedorkan kepalanya ke meja, menggedorkan kepalanya ke tembok, nyilet-nyilet, membakar dirinya, begitu ya. Jangan hanya diartikan fisik atau bahkan tidak makan sama sekali gitu ya, membuat diri kelaparan, meminum disinfektan gitu supaya tidak terkena corona gitu ya. Bukan hanya yang sifatnya fisik, justru juga termasuk adalah orang yang menyakiti diri sendiri adalah secara mental. Dan ini yang cukup banyak sebenarnya. Jadi kalau kita, misalnya pengalaman saya walaupun saya memang bekerja banyak di tema-tema psikologi industri ya, karir saya. Tetapi yang saya cermati di karyawan-karyawan yang saya kelola ya paling banyak adalah di tema-tema klinis kan gitu. Nah, itu cukup banyak yang sebenarnya orang-orang itu mempunyai permasalahan-permasalahan yang ada kaitannya dengan menyakiti diri sendiri. Ketika misalnya saja Anda mengingat kemarahan-kemarahan Anda, kemudian Anda tidak mampu mengungkapkannya kepada orang yang membuat Anda marah. Ketika Anda marah kepada diri Anda sendiri, ketika Anda kecewa kepada orang lain, dan karena kekecewaan itu kemudian Anda pendam kekecewaan itu, kemudian Anda gusar, kemudian Anda marah kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda punya dendam, ketika Anda punya kesumat, sebenarnya yang sedang terjadi adalah Anda sedang merusak diri sendiri. Anda sedang menyakiti diri sendiri. Berarti kalau dilihat menggunakan kacamata atau perspektif normalitas yang keempat ini, sebenarnya adalah orang-orang yang seperti itu adalah mengalami abnormal. Nah, di dalam konteks-konteks keagamaan, apalagi di dalam konteks-konteks sufistik, konteks tasawuf, karena saya sekarang ini adalah sedang berada di Saung Bujaga Manik dekat Pondok Pesantren Suryalaya, pesantren tasawuf, maka sebenarnya orang-orang yang seperti itu adalah yang menyakiti diri sendiri. Ini adalah orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hatinya. Dalam bahasa Arab disebutkan adalah ada yang namanya kolbun marid. Jadi adalah yang di dalam kolbunya banyak penyakitnya. Penyakit-penyakit itu ya termasuk itu. Sakit hati, kecewa, marah, dendam, kesumat, benci, dengki, iri ya. Nah, selama kita masih punya penyakit-penyakit seperti ini, maka sebenarnya adalah kita masuk kategori menyakiti diri sendiri. Oke teman-teman, Akang dan Teteh, pastikan diri kita terbebas dari menyakiti diri sendiri, dari perilaku menyakiti diri sendiri menggunakan pikiran-pikiran yang keliru terhadap diri sendiri, dari menyakiti diri sendiri menggunakan kata-kata yang kita gunakan buruk kepada diri sendiri, dari menyakiti diri sendiri dengan perilaku-perilaku real yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Akang dan Teteh tetap bergabung dengan Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani. Akang dan Teteh, kita berjumpa lagi dengan Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani. Saat ini adalah saya akan membahas normal di yang kelima ini. Jadi kriteria normal yang kelima. Kriteria normal yang kelima itu adalah tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu ya bisa secara pikiran, bisa secara verbal, bisa secara ekonomi, bisa secara fisik, bisa secara gerak-gerik dan perilaku. Nah, jadi boleh dikatakan, jadi kalau misalnya, ya ini paling tidak mudah ini. Ya, jadi bisa jadi karena kita menganggapnya bercanda gitu kan. Nah, tetapi orang yang ngalamin dengan kita menganggapnya, waduh itu bukan bercanda, udah menyakiti dia gitu. Bisa jadi bagi kita itu biasa-biasa saja gitu. Misalnya ada sejumlah orang yang katakanlah melakukan gerak-gerik tertentu, bagi dia biasa saja. Tetapi bisa jadi bagi yang menerimanya itu dipandang sesuatu yang sebenarnya menyakitkan gitu. Nah, dalam kriteria yang kelima ini memang tidak mudah begitu ya. Jadi sangat bisa saja Anda tidak berniat gitu menyakiti seseorang gitu, tetapi kan bisa saja orang yang bersangkutan adalah memandang bahwa Anda menyakitinya. Nah, ini tentunya saja menjadi tidak mudah gitu ya. Apalagi kalau sifatnya udah
apa yang dipersepsikan, apa yang dihayati. Nah, sangat tergantung juga gitu dari relasi Anda dengan orang lain. Nah, karena nih kita ini sekarang ini adalah sedang kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan banyak orang ngumpul di rumah. Dan kan jarang sebenarnya dalam keadaan-keadaan biasa kita ngumpul di rumah kan mungkin hanya malam hari saja. Nah, bisa jadi karena semua orang ngumpul di rumah, ada beberapa perilaku-perilaku yang kita menjadi tidak toleran gitu terhadap perilaku-perilaku yang sebenarnya perilaku-perilaku itu juga muncul setiap hari, cuman karena kita tidak melihatnya saja. Nah, sehingga peluang kemudian adalah kita menjadi tertekan, kemudian kita menjadi reaktif gitu ya, adalah menjadi besar di situ. Nah, sehingga peluang kemudian juga kita adalah menjadi tanpa kita sadari kita berteriak, tanpa disadari kita kemudian juga mengekspresikan dengan cara tertentu gitu ya. Tanpa disadari kemudian juga kita misalnya saja ngomel, tanpa disadari kemudian kita ngasih label gitu kepada pasangan kita, kepada anak kita. Peluangnya adalah terjadi dalam keadaan-keadaan seperti ini. Mari kita pastikan kita belajar supaya kita bisa mengenal diri kita, kemudian dan kita berupaya untuk sayang sama orang lain, peduli sama orang lain, dan terhindar dari perilaku menyakiti orang lain dari level pikiran, perasaan, ucapan, gerak-gerik, dan tindakan keseharian. Akang dan Teteh tetap bergabung di Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Khairul Ghani. Akang dan Teteh gabung kembali dengan Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Khairul Ghani. Apa yang akan kita simpulkan berarti kalau kita cermati dari sudut normalitas tadi ada 5 kriteria. Yang pertama adalah kriteria kurva normal statistik. Yang kedua adalah normal, sebuah perilaku dinyatakan normal kalau perilaku sesuai dengan konteks. Yang ketiga adalah perilaku dipandang normal kalau sesuai dengan derajatnya. Yang keempat, perilaku dipandang normal apabila Anda menyayangi, menghargai diri Anda, tidak menyakiti diri Anda. Yang keempat adalah apabila Anda peduli, sayang pada orang lain, tidak menyakiti atau merusak orang lain. Jadi bagi Anda yang ingin tanya, saya ini normal apa enggak sih saat ini? Ya, gunakanlah kriteria yang 5 barusan untuk mengukur apakah Anda saat ini perlu mengubah diri Anda sehingga diri Anda menjadi lebih normal. Akang dan Teteh, ini adalah akhir dari segmen kedua. Tetap bergabung dengan AHG, Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Khairul Ghani. Akang dan Teteh, peserta Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Khairul Ghani. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dalam pertemuan pertama dari kuliah daring bertema Sehat Mental Yuk, saya ingin mengajak Akang dan Teteh untuk menyimak sebuah kisah, dan kisah ini adalah terbiasa disampaikan di kalangan pesantren-pesantren sufi. Suatu kali ada seorang sufi sedang berjalan dan dia ketemu dengan wabah. Di tengah perjalanan, sufi ini bertanya, berapa orang yang meninggal di daerah X? Si wabah menjawab, sekian juta orang. Loh, bukannya kamu diutus oleh Tuhan hanya memberikan memberikan efek terhadap 200 orang? Ya betul, 200 orang terkena olehku. Sisanya sekian ratus ribu orang adalah mereka mati akibat ketakutan, kepanikan, kekhawatiran mereka sendiri. Cerita ini adalah cerita yang paling cocok barangkali
di masa-masa saat ini. Sejumlah orang adalah menjadi panik nggak jelas, sejumlah orang menjadi ketakutan nggak jelas, sejumlah orang menjadi khawatir nggak jelas, sejumlah orang menjadi berperilaku yang seringkali juga tidak efektif dan tidak tepat juga dalam rangka menyikapi COVID-19 ini. Nah, bila demikian, apa dong pegangan yang bisa kita pegang? Saya akan mengajak teman-teman menggunakan sebuah cara berpikir sederhana dari filsafat Stoa. Salah satu tokohnya adalah seorang kaisar Romawi namanya Marcus Aurelius. Sebenarnya adalah sederhananya saja di muka bumi ini adalah yang perlu kita kenali ada dua hal. Yang pertama adalah ada di dalam dunia ini adalah yang dapat Anda kendalikan. Dan yang kedua adalah banyak hal di dunia ini yang sebenarnya di luar kendali kita. Sehingga yang pertama adalah obat yang paling bisa membantu kita dari mulai tatanan pikiran adalah mari kita cermati mana yang dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Dan fokuslah kepada hal yang dalam kendali Anda. Yang di luar kendali bahkan dimasukkan ke dalam benak pun percuma. Karena semakin dimasukkan menunjukkan bahwa Anda tidak berdaya. Semakin Anda memasukkan ke dalam benak Anda hal-hal yang tidak memberdayakan Anda, maka benak Anda pun merasa tersiksa, benak Anda pun merasa lemah. Dan akibat hal seperti ini adalah mau tidak mau adalah seluruh sistem tubuh Anda pun terpengaruh. Dan otomatis daya imunitas tubuh Anda pun menjadi menurun. Sehingga peluang Anda untuk menjadi mudah sakit adalah menjadi besar. Mari. Caranya, yuk. Pilah-pilah hal ini. Kalau Anda baca medsos misalnya saja, mari pilah saja. Oh, ini di luar kendali saya, udah cuekin aja. Oh, ini dalam kendali saya. Nah, apa yang dimaksud dengan dalam kendali itu? Ada 5 pertanyaan yang bisa Anda ajukan pertanyaan itu kepada diri Anda sendiri. Apakah Anda mempunyai pengetahuan di dalamnya? Apakah Anda punya keterampilan, keahlian di dalamnya? Apakah Anda punya keinginan untuk melakukannya? Apakah Anda punya sumber daya untuk melakukannya? Dan apakah Anda punya pengaruh untuk itu? 5 pertanyaan itulah yang akan menunjukkan kalau jawabannya seluruhnya ya, berarti itu adalah dalam kendali Anda. Saya kasih contoh saja begini misalnya. Banyak orang yang mempermasalahkan perilaku mertuanya. Padahal dia sendiri tahu sebelum jadi mertua pun perilaku mertuanya udah begitu. Nah, dan semakin si menantu ini adalah terobsesi dengan perilaku mertuanya, maka dia semakin memasukkan ke dalam benaknya sesuatu yang di luar kendali dia. Dan semakin dia memasukkan sesuatu yang di luar kendali dia, peluang dia ngerasa tidak berdaya semakin besar. Mari. Dengan demikian otomatis dia gampang tertekan, dia gampang kemudian terpicu kemarahan, dia gampang kecewa, dan otomatis juga adalah memungkinkan kesehatan fisiknya juga terganggu. Mari pastikan teman-teman sekalian, Akang dan Teteh di dalam keadaan pandemi Corona 19 ini kita berada dalam keadaan yang mampu membedakan mana yang dalam kendali kita, mana yang di luar kendali kita. Dan fokus pikiran kita, fokuslah kepada apa yang dalam kendali Anda. Walaupun Anda memasukkan ke dalam benak Anda ribuan, tetapi selama itu dalam kendali Anda, insya Allah pikiran Anda nyaman-nyaman saja. Tetapi walaupun sedikit, cuma satu, Anda memasukkan hal yang di luar kendali Anda, dijamin sakit kepala segera datang. Pastikan kita mampu membedakan mana yang dalam kendali kita dan mana yang di luar kendali kita. Pastikan kalau Anda pusing saat ini, banyak masalah saat ini, ambil kertas, tuliskan, dan kemudian mulai Anda pilih apakah ini dalam kendali Anda atau di luar kendali Anda. Yang di luar kendali segera tak perlu masuk ke dalam pikiran Anda. Hanya memasukkan ke dalam benak Anda adalah sesuatu yang dalam kendali Anda. Selamat bereksplorasi, Anda adalah penentu diri Anda. Akang dan Teteh
tetap bergabung dengan Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani. Akang dan Teteh bergabung kembali kita dengan Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani. Di segmen terakhir ini, di dalam perjumpaan pertama kita kali ini, saya ingin ada sebuah doa. Doa itu ada di kalangan Katolik, namanya adalah Serenity Prayer. Di situ doanya kurang lebih adalah, wahai Tuhan, jadikan aku mampu mengubah sesuatu yang dapat kuubah, mampu menerima sesuatu yang tak dapat kuubah, dan aku diberikan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Saya rasa doa ini adalah doa dari seorang santo dan doa yang bagus untuk kita renungkan untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Terima kasih bagi Akang dan Teteh yang sudah menyimak Kuring AHG, kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani. Kita jumpa kembali besok hari Sabtu. Dan kita akan pindah jadwal ke jam 19.30 insya Allah sampai jam 21.30 untuk sampai jam 21 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, kurang lebih 16 kelompok pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh kurang lebih dari 424 peserta yang mengirimkannya. Semoga kita semuanya, Akang dan Teteh, diberikan kesehatan. Semoga Allah memberikan kepada kita ketangguhan. Semoga Allah memberikan kita kelembaman. Semoga Allah memberikan kita kekenyalan, sehingga kita mampu coping, mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul saat musim pandemi ini. Dan kita mampu melakukan tindakan yang efektif dan adaptif. Sebelumnya kita memulai dengan doa, dan mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai, Akang dan Teteh, sampai jumpa besok di kuliah daring bersama Asep Hairul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.